Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua kan? Pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang teks prosedur. Kalian sudah siap? Namun sebelum kegiatan ini dimulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah agar kegiatan ini bernilai ibadah. Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian perhatikan gambar berikut ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya betul, ini adalah gambar dimsum. Pada saat beberapa hari yang lalu Ibu mencoba membuat resep dimsum ini. Nah pada saat itu Ibu mengikuti langkah-langkah atau tahapan-tahapan agar masakan ini bisa selesai atau bisa jadi secara maksimal sesuai yang kita harapkan. Demikian juga kalian pada saat kalian mau melakukan sesuatu atau mau membuat makanan pasti juga perlu memperhatikan tahapan-tahapan atau langkah-langkah agar bisa jadi atau bisa selesai secara maksimal. Berkaitan dengan hal itu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi teks prosedur dengan memperhatikan isi, pernyataan umum, dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang disampaikan dalam teks prosedur. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur kebahasaan, topik, isi dalam teks prosedur. Apa pengertian dari teks prosedur? Yang dimaksud dengan teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah yang sistematis dan teratur. Teks prosedur berisi langkah-langkah yang harus dilakukan agar suatu tindakan dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur. Ada beberapa macam ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, berisikan langkah-langkah. Yang kedua, disusun secara informatif, dijelaskan secara terperinci, bersifat objektif, menggunakan syarat atau pilihan, kalimatnya jelas, logis, dan singkat. Jenis dan tujuan teks prosedur. Petunjuk untuk penggunaan alat, benda, atau perangkat lainnya. Tujuannya, peralatan tidak rusak atau tidak membahayakan. Contoh, cara menggunakan blender atau cara mengendarai mobil. Petunjuk pembuatan makanan, pakaian, dan sebagainya. Tujuannya, makanan menjadi lebih enak atau cepat pembuatannya. Contohnya, cara memasak dimsum. Selanjutnya, petunjuk melakukan suatu aktivitas. Tujuannya, pelaksanaan bisa lebih mudah atau terhindar dari kesalahan. Contoh, cara melamar pekerjaan. Berikutnya, petunjuk yang berisi kebiasaan-kebiasaan atau sifat-sifat tertentu. Tujuannya, tercapainya harapan secara benar dan efektif. Contoh, cara menikmati hidup bahagia atau cara menghilangkan kebosanan. Kemudian, pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur. Pernyataan umum dalam teks prosedur. Pernyataan umum dalam teks prosedur merupakan pengantar atau pendahuluan mengenai topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Pernyataan umum dalam teks prosedur dapat berisi tujuan teks prosedur. Merancang tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Ada 4 cara. Yang pertama, menentukan topik prosedur yang akan disusun. 2. Mengumpulkan informasi. 3. Mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. 4. Menyusun teks prosedur secara utuh. Selanjutnya, struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ada 3.
Yang pertama adalah bagian tujuan. Bagian tujuan teks prosedur berupa judul dan berisi tujuan pembuatan teks prosedur. Bagian yang kedua yaitu bagian material. Bagian material berisi bahan-bahan, alat-alat, atau material yang diperlukan. Akan tetapi, tidak semua teks prosedur terdapat bagian material. Pada umumnya, penggunaan bagian material terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan barang atau makanan. Yang ketiga, bagian langkah-langkah. Bagian ini berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan teks prosedur. Selanjutnya, kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Yang pertama, ada konjungsi temporal atau waktu. Yang kedua, ada kalimat imperatif. Yang ketiga, ada kalimat deklaratif. Yang keempat, ada kalimat interrogatif. Dan yang kelima, ada kata penunjuk waktu. Apa yang dimaksud dengan konjungsi temporal atau waktu? Yaitu konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang mengacu pada urutan waktu atau kejadian. Contohnya, kemudian, lalu, selanjutnya, setelah itu, terakhir, atau akhirnya. Kalimat imperatif. Yang dimaksud dengan kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah. Fungsinya untuk meminta atau melarang seseorang melakukan sesuatu. Contohnya, pertama, campurkan bahan-bahan menjadi satu. Kemudian, bentuklah adonan tersebut sesuai keinginan. Jadi yang dimaksud kata yang mengandung perintah adalah kata campurkan dan bentuklah. Kalimat deklaratif. Yang dimaksud dengan kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Fungsinya memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Contohnya, saat ini banyak sabun cuci piring berbagai merek dijual di pasaran. Biasanya sabun cuci piring yang berbahan dasar herbal relatif cukup mahal. Kalimat interrogatif. Yang dimaksud dengan kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Fungsinya untuk meminta informasi tentang sesuatu. Kalimat interrogatif ada dua macam. Yang pertama, kalimat interrogatif yang menuntut jawaban ya atau tidak. Contohnya, apakah Anda siswa Mankoraya? Yang kedua, kalimat interrogatif yang menuntut jawaban berupa informasi. Contohnya, mengapa saat ini Anda belajar di rumah? Nah, perhatikan di sini penulisan kata Anda, A-nya ditulis dengan huruf besar karena Anda menyapa kepada seseorang. Kata penunjuk waktu biasanya digunakan untuk membuat masakan atau resep. Contohnya, beberapa menit, setengah jam. Langkah-langkah menyusun teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks prosedur. 1. Menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. 2. Menentukan tema kegiatan. 3. Membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. 4. Membuat sistematika kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. 5. Mengumpulkan bahan. 6. Mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Bagaimana dalam penyuntingan teks prosedur? Penyuntingan teks prosedur dilakukan dengan cara yang pertama, ketepatan tanda baca, yang kedua, kaidah kalimat, ketiga, keefektifan kalimat, keempat, struktur kalimat, dan yang kelima, keterpaduan paragraf. Langkah merevisi teks prosedur yang telah disusun.
Satu, harus membaca kalimat demi kalimat. Yang kedua, memperbaiki kesalahan yang terjadi pada penulisan teks. Ketiga, memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Dan yang keempat, memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.